kembali lagi bersama saya yang pastinya berusaha untuk selalu menghibur kalian semua dengan film-film menarik. Film yang akan dibahas pada kesempatan kali ini film yang berjudul The Unholy yang rilis tahun 2021. Tanpa menye-menye, kuy lanjut simak alur ceritanya. Stay watching, not sleep. Kisah berawal di sebuah kota di Boston. Kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Gerald Pin yang berprofesi sebagai jurnalis. Pagi itu, ia mendapat video call dari Max atasannya untuk meliput berita mengenai kasus mutilasi sapi di peternakan Benfield. So send me the details. I'm gonna run home and grab some crap. Setelah menyepakati pembayaran untuk informasi berita itu, Pin segera meluncur ke sebuah peternakan di California untuk mencari informasi sapi-sapi yang dimutilasi. Setiba di sana, ia bertemu pemilik peternakan bernama Gary. Gary menduga kalau sapi-sapi miliknya yang dimutilasi adalah ulah dari pengikut setan yang sedang hangat dibicarakan di kotanya. Obrolan mereka sempat terhenti ketika seorang pastor yang bernama William Hogan muncul di hadapan mereka. Pastor itu memberitahu Gary untuk mengeluarkan sapi-sapi ternak miliknya dari halaman gereja karena kotorannya mengotori sebagian taman gereja. I'm wicked sorry, Father Hagen. It won't happen again, I swear to God. You said that last week. This cow craps everywhere. Pin berjalan menuju kandang. Dia tiba-tiba mendengar suara bisikan misterius yang datang dari arah sebuah pohon. Ia pun menghampiri pohon tersebut. Namun, dia dikejutkan dengan boneka yang tiba-tiba muncul dari bawah pohon. Boneka itu dipercaya nenek moyang penduduk tersebut sebagai jimat keberuntungan yang dikubur dalam ladang mereka. February 31st, 1845. Pin yang tidak mempercayai hal mitos kemudian menghancurkan boneka tersebut. You broke it. Lalu Pin meminta Gary berfoto dengan boneka yang telah dihancurkan untuk membuat rekayasa mengenai artikel beritanya. Like I found it. Yeah. All right. Yeah, that's good. Karena hari itu sudah petang, Pin memutuskan untuk mencari penginapan di sekitar peternakan Benfield. Ketika di perjalanan, Pin yang sedang asik mengarang cerita untuk bahan artikel berita, tiba-tiba dikejutkan oleh sosok wanita berpakaian putih yang muncul di hadapannya. Beruntung, insiden tersebut tidak membuat dirinya mengalami luka serius. Ia berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari dalam mobilnya. Saat melihat ke dalam hutan, Pin terkejut melihat sekilas bayangan wanita yang baru saja mencoba menghadangnya. Karena penasaran, Pin memberanikan diri untuk mengikuti jejak wanita tersebut. Setelah cukup lama mengikutinya di dalam hutan, ternyata sosok wanita misterius ini membawanya ke pohon angker di taman gereja. Pin yang semakin penasaran mencoba mendekatinya. Ia memberanikan diri menepuk pundak wanita bergaun putih untuk menyapanya. Wanita itu membalikkan badan. Namun, tiba-tiba ia pingsan tak sadarkan diri. Pin yang bingung dengan kondisi itu memutuskan untuk membawanya pergi ke rumah Pastor Hagan, pastor gereja yang tempo hari menghampirinya. Yeah, Dr. Gates. It's an emergency. Gadis itu bernama Alice. Ia adalah salah satu keponakan Pastor Hagan. Alice dibesarkan pamannya di gereja setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Dia menjadi anak yatim piatu saat usianya menginjak umur 8 tahun. Dan malangnya lagi, dari kecil Alice tumbuh menjadi anak tunarungu karena mengalami kecelakaan mobil. Raised her since her parents died. That's the thing is, she was talking. Di keesokan hari, Pin kembali menerima panggilan dari Max yang memberitahu bahwa berita mengenai mutilasi sapi sudah diterbitkan oleh media lain. Kemudian, Pin menawarkan opsi berita lain kepada Max. New girl here connected to the church. She spontaneously talked. Dia tertarik untuk mengungkap keganjilan di gereja Benfield. Dia ingin mengangkat kisah gadis tunarungu bernama Alice yang semalam dia tolong.
Pin penasaran dengan sosok Alice ini karena pihak gereja mengatakan kalau dia adalah gadis yang sedari kecil sudah bisu dan tuli. Namun saat itu ia menemukan Alice di bawah pohon dan mendengar dengan jelas kalau gadis tersebut berbicara dengan pohon aneh di hadapannya. Karena membutuhkan informasi penting lainnya, Pin meluangkan waktunya untuk ikut ibadah di gereja Benville yang dipimpin oleh Pastor Hagan. Di sana nampak sudah hadir Dr. Gates dan Alice di tengah peribadatan yang sedang berlangsung. Tiba-tiba Alice mendapatkan suara bisikan di telinganya. Bisikan tersebut kembali membawanya untuk menghampiri pohon misterius di halaman gereja. Karena penasaran, semua jemaat yang ada dalam gereja mengikuti Alice dari belakang, termasuk Pin yang selama ini tertarik menjadikan sosok Alice sebagai sumber beritanya. Momen pertama kalinya seorang Alice melihat langsung wajah Bunda Maria yang menampakkan diri di hadapannya dan mukjizat itu seperti datang kepadanya. Alice yang selama ini dikenal gadis bisu dan tuli, tiba-tiba bisa mendengar dan berbicara. The lady has an urgent message for all of us. Melihat kejadian tersebut, sontak membuat heboh para jemaat gereja yang melihatnya. Mereka menganggap Alice adalah wanita pilihan yang telah diberi mukjizat setelah bertemu dengan Bunda Maria. Bahkan Pastor Hagan sampai menangis terharu dan bahagia melihat keponakannya bisa kembali berbicara. Untuk memastikan kesembuhan Alice, Dr. Gates melakukan serangkaian tes dan penelitian. Faktanya sangat mencengangkan. Alice benar-benar sudah bisa bicara dan mendengar. Number 5. Ocean. Di scene lain, Pin mencoba menghubungi perusahaannya untuk menawarkan berita tentang kehidupan Alice dan mukjizat yang diterimanya. Namun, perusahaan sepertinya sudah tidak mempercayai ucapannya. Pin dianggap kurang profesional dan melakukan kebohongan publik dengan selalu mengarang berita yang belum tentu kebenarannya. Still don't get it, do you? You lied. You were caught fabricating stories. Malam itu tiba-tiba Pin memimpikan boneka yang ia temukan di sebuah pohon dekat gereja dan terlihat sesosok makhluk misterius. Di keesokan hari, semenjak bisa melihat penampakan yang mengaku sebagai Bunda Maria, Alice seperti mendapat mukjizat dan keajaiban yang lain. Setelah sembuh, kini Alice mendapat kelebihan bisa menyembuhkan orang sakit. Ceritanya mendadak viral di kota Benville. Banyak orang sakit berduyun-duyun datang ke gereja Benville, tujuannya hanya ingin mendapat berkah dari wanita cantik ini agar penyakitnya bisa disembuhkan. Contoh keajaiban lain, ada seorang anak yang tadinya lumpuh lalu bisa kembali berjalan normal hanya dengan menyuruhnya untuk percaya kepada mukjizat dari Bunda Maria. Do you believe in miracles? Then walk. I can't. Mary commands you to walk. Setelah melihat anak lumpuh itu bisa kembali berjalan, orang-orang yang melihatnya langsung bersimpuh di hadapan Alice seraya melantunkan doa-doa. Namun anehnya, saat mendengar lantunan doa, patung Maria yang ada di dalam gereja justru menangis mengeluarkan air mata darah. Karena keajaiban tersebut, kisah Alice, si gadis cantik yang masih berumur 18 tahun ini sampai masuk berita breaking news di Amerika hingga membuat gusar gereja Katolik. Sampai-sampai Uskup James dari Keuskupan Agung Boston melakukan konferensi pers langsung di depan awak media. Sang uskup memohon agar masyarakat tidak mudah percaya dengan hal-hal yang bisa menyesatkan keimanan mereka. Karena yang datang meminta kesembuhan semakin meresahkan, akhirnya gereja Katolik mengirim Monsinyur Vincent dibantu oleh Uskup James untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran mukjizat yang diterima Alice. Penyelidikan mereka dibantu oleh Pin, sang jurnalis yang punya keuntungan bisa mengenal lebih dekat sosok Alice.
Pin berusaha bersikap netral agar bisa memberikan informasi seimbang sehingga Monsinyur dan Uskup James bisa memastikan kebenaran mukjizat yang diterima Alice. Whatever reason any of these miracles turn to be false, then I personally will take the hit. Penyelidikan pun dimulai di dalam gereja. Sebenarnya, Pastor Hagan dari awal sudah merasakan ada yang tidak beres dengan pengakuan Alice keponakannya yang mengaku melihat langsung wajah Bunda Maria. Sang pastor mencoba memancing Alice untuk menyanyikan lagu-lagu rohani dengan tujuan bisa mengusir pengaruh jahat yang ingin memanfaatkan kepolosan Alice. Namun tiba-tiba penyakit asmanya kambuh. Sang pastor pun terjatuh karena mengalami sesak nafas. Melihat kondisi pamannya yang sedang sakit, Alice panik lalu menghampirinya. Alice meminta sang paman untuk percaya pada Bunda Maria dengan mukjizat yang diberikan kepadanya. Jika sang paman percaya dengan wajah Maria yang dilihatnya, niscaya dia bisa disembuhkan penyakitnya. Benar saja, setelah Alice membimbing pamannya hanya dengan satu sentuhan, penyakit pamannya sembuh seketika. Pamannya sekilas melihat sosok makhluk menyeramkan di balik tubuh Alice. Scene berpindah. Dr. Gates kembali meneliti penyakit Pastor Hagan yang sebelumnya sudah divonis hanya bisa bertahan hidup 6 bulan saja. Namun hasil ronsen kali ini menunjukkan bahwa penyakitnya sembuh total. Monsinyur yang melihat kenyataan itu menganggap kejadian lolos dari persyaratan utama dianggap sebagai mukjizat. Di keesokan hari, seorang paus mendeklarasikan bahwa tanah lapang tempat penampakan perawan Maria menampakkan diri pertama kalinya di samping gereja Benfield, kini diakui sebagai tempat suci. Tanggapan masyarakat pun bermunculan, ada yang pro dan kontra terkait pemberitaan tersebut. Suatu malam, Pastor Hagan tidak sengaja menemukan kitab yang berisi mantra dan pemujaan iblis di sebuah celah batu. Dia mulai menyadari kalau keponakannya Alice sedang dalam bahaya. Di scene berbeda, terlihat Pin yang sedang jalan-jalan di area biara ditemani oleh Dr. Gates. Tak sengaja menemukan tempat yang pernah dia lihat di dalam mimpinya. Pin mulai merasakan hal-hal yang aneh di tempat itu. Pin juga merasakan ada yang tidak beres dengan gereja Benfield. Dia berencana menemui Pastor Hagan. Namun usaha Pin untuk memberitahu Pastor Hagan sudah terlambat. Saat dia masuk ke dalam gereja, dia menemukan Pastor Hagan sudah tewas mengenaskan dengan posisi tergantung. Pastor Hagan tewas setelah melawan sosok iblis demi mempertahankan keimanannya. Sang pastor menolak untuk bersujud di hadapan si iblis yang telah menyembuhkan penyakitnya. Setelah kejadian mengerikan menimpa Pastor Hagan, hari-hari Pin mulai dihantui oleh sosok misterius yang menyeramkan. Saat ia membuka hasil rekaman wawancara dengan Alice di laptopnya, ia melihat penampakan yang terekam di kamera. Do you know where the church records are kept? Yeah, it's in the back. Karena merasa keselamatannya terancam, Pin berniat membongkar masa lalu gereja Benfield. Dia mengajak Dr. Gates untuk mencari berkas-berkas penting tentang sejarah dibangunnya gereja. Di sana, Pin menemukan kitab yang sebelumnya ditemukan oleh Pastor Hagan. Mary Omar. Concerning the witch and the bride of Satan. Kitab tersebut memperlihatkan gambar sosok iblis dengan tulisan mantra berbahasa Latin. Beruntung, dalam tesisnya, Dr. Gates diwajibkan bisa berbahasa Latin. Ia akhirnya bisa menerjemahkan tulisan yang ada dalam kitab tersebut. Pada tahun 1845, di gereja ini sempat terjadi kasus pembunuhan wanita bernama Maria Eleanor yang dibunuh oleh penduduk Benfield karena dianggap sebagai tukang sihir dan pemuja iblis setelah mengetahui wanita ini sudah melakukan perjanjian dengan iblis. Wajah Maria Eleanor ditutup dengan topeng, kemudian dipaku dengan sadis di bagian wajahnya. Dia diikat di pohon kuno tempat Alice mendapatkan mukjizatnya.
Maria Eleanor kemudian dibakar hidup-hidup di pohon tersebut. Rohnya diikat di sebuah boneka. Mayatnya dibuang ke sungai dekat perpustakaan. Pin menganggap tewasnya Pastor Hagan karena sang pastor telah menemukan kebenarannya di dalam buku yang ia temukan. Itu sebabnya Maria Eleanor membunuhnya. Kemudian Pin mengatakan kalau mukjizat ini bukan berasal dari Tuhan, namun berasal dari Maria Eleanor, iblis yang berusaha menyesatkan manusia, menyamar sebagai perawan Maria. Dr. Gates kini merasa yakin kalau penampakan yang dilihat Alice bukanlah perwujudan Bunda Maria yang selama ini diyakininya, melainkan roh jahat Maria Eleanor yang mengaku sebagai Bunda Maria untuk menyesatkan manusia agar memberikan seluruh jiwa dan keimanannya kepada iblis. Karena penasaran dengan semua rahasianya, mereka pun memutuskan untuk mencari berkas tentang kasus Maria Eleanor di arsip keuskupan Boston. Mereka berdua menemui Uskup James. 75 years ago, 1845, a woman named Mary Eleanor performed exactly the same healings as Alice, but the source of her power wasn't divine. Setelah menemukan berkasnya, akhirnya Pin mengetahui semua rahasia tentang pemujaan setan yang dilakukan Maria Eleanor di gereja Benfield. Sebelum ditangkap, ternyata Maria Eleanor tengah hamil dan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Nicholas yang diadopsi oleh seorang juragan tanah setempat. Usut punya usut, ternyata Nicholas adalah ayah kandung dari Alice. Jadi bisa dipastikan Alice adalah cucu dari Maria Eleanor yang dibunuh di gereja Benfield. Maria Eleanor ingin mendapatkan keabadian dan kekuatan dengan cara melakukan perjanjian dengan iblis. Setelah waktunya tiba, iblis akan membangkitkan kembali Maria Eleanor lewat darah keturunannya. Saat Maria Eleanor dibunuh, jiwanya sudah diikat dalam boneka bayi yang disimpan di bawah pohon kuno. Sialnya, Pin justru telah menghancurkan boneka itu karena perbuatannya tanpa sengaja telah mengeluarkan roh jahat Maria Eleanor dari boneka kutukan. Karena kesalahannya, Pin bertekad menghentikan ambisi roh jahat Maria Eleanor yang ingin menyesatkan manusia untuk menjadikan dia sebagai Tuhannya. Mau tidak mau, kini Pin harus berhadapan dengan kekuatan jahat yang ingin membunuhnya. Pin mulai diserang oleh sosok iblis itu. Ia dibantu oleh Monsinyur yang berusaha mengusir si iblis. Mereka melakukan upaya untuk kembali memasukkan roh jahat Maria Eleanor ke dalam boneka tempat asalnya. Namun naasnya, Monsinyur justru tewas tertimpa patung Yesus yang terbakar. Pin mencoba menyelamatkan Dr. Gates dan membawanya keluar dari gedung keuskupan. Di sisi lain, saat jemaat merayakan misa di gereja Benfield, Alice kembali mendapat bisikan dari iblis Maria Eleanor yang mengaku sebagai Bunda Maria. Semua jemaat diwajibkan memberikan seluruh jiwa dan keimanannya kepada iblis itu. Do you offer your souls to Mary? Namun, sebelum rencana itu berhasil, Pin dan Dr. Gates berusaha menghentikan upacara misa tersebut dengan bahasa isyarat. Dr. Gates mencoba memberitahu Alice kalau apa yang ia lihat dan didengar selama ini bukan datang dari Bunda Maria yang asli, tapi datang dari Bunda Maria palsu bernama Maria Eleanor. Pin berusaha meyakinkan jemaat yang lain bahwa mukjizat dari perawan Maria hanyalah tipu daya iblis. Apa yang mereka lihat dan mereka yakini hanyalah efek placebo atau secara kebetulan saja, bukan sebuah mukjizat yang datang dari Tuhan. Kemudian Pin menantang para jemaat yang sudah berobat untuk meragukan keyakinannya kepada Maria Eleanor yang mengaku sebagai Bunda Maria agar semuanya terbukti. Mereka akan kembali sakit seperti semula bila mereka berpaling dari si iblis. Singkat waktu, Alice mulai menyadari ada yang tidak benar saat bisikan yang diyakini sebagai ucapan Maria terdengar mengerikan.
Maria Eleanor mengancam akan membuat Alice kembali tunarungu kalau sampai meragukan keyakinannya kepada si iblis. Dr. Gates terus berusaha untuk menyadarkan Alice dengan memberitahu kalau pamannya telah dibunuh oleh roh jahat yang sekarang diyakini Alice sebagai perwujudan Bunda Maria. Di akhir film, akhirnya Alice tersadar bahwa dirinya sedang dimanfaatkan oleh bisikan iblis yang selama ini telah menguasai jiwanya. Akhirnya, dia membantu Pin untuk meyakinkan jemaat yang terlanjur meyakini ucapannya. Alice menarik kembali dengan tegas semua ucapannya. Dia pun mengatakan bisikan yang selama ini ia dengar bukan datang dari Bunda Maria, melainkan datang dari iblis yang mengaku sebagai perwujudannya. Saat semua orang mulai meragukan pikirannya, seketika pohon kuno yang awalnya dikeramatkan mendadak mengeluarkan api dan terbakar hebat. Kemudian muncullah sosok jahat Maria Eleanor yang terlihat murka ketika tahu orang-orang mulai berpaling darinya. Kekuatan iblis Maria Eleanor berhasil membunuh Uskup Vincent. Dia hangus terbakar menjadi abu. Melihat kejadian itu, para jemaat terlihat panik lari berhamburan. Hanya menyisakan Alice dan Pin yang kini harus berhadapan dengan kekuatan si iblis. Akhirnya, kekuatan iblis dalam jiwa Maria Eleanor bisa dihentikan setelah Alice mengorbankan dirinya untuk dibunuh oleh Maria Eleanor. Dengan terbunuhnya Alice, maka garis keturunan Maria Eleanor akan terputus. Itu artinya kekuatan jahat Maria Eleanor akan hilang selama-lamanya. Alice nekat mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan nyawa Pin. Banyak sekali pesan moral yang bisa diambil dalam film ini. Pada dasarnya, iblis akan selalu menjadi musuh bagi manusia yang beriman. Iblis akan selalu berusaha mencari kelemahan manusia untuk menyesatkan jiwanya. Semakin banyak manusia yang berpaling dari Tuhan, semakin besar pula kekuatan iblis untuk menggoda iman manusia agar mau menjadi pengikutnya. Thanks for watching, Bes. Bye.